Ketika masuk ke dalam critical area, ingin berusaha masuk ke alam bawah sadar, di sini rata-rata terpental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Coach Randy Mahadafnis Training Center. Kali ini saya ingin memaparkan sebuah dualisme tentang konsep pikiran di dalam alam bawah sadar manusia. Terlebih, saya tertarik dengan sebuah tag yang saat ini sedang viral, yakni kata Indonesia terserah. Indonesia terserah ini bukan sebuah kata-kata yang sederhana menurut saya. Karena kata ini mengandung sebuah luapan ekspresi kekecewaan yang begitu mendalam dari seseorang atau dari banyak orang yang merasa telah mengorbankan waktu, kesehatan, atau nyaris semuanya, tetapi hanya mendapatkan sesuatu yang di luar dari ekspektasinya, yakni sesuatu yang dianggap sepele atau mereka diremehkan. Kata Indonesia terserah, jika saya mengkaitkan dalam pembahasan ini sesuai dengan kapasitas keahlian saya melalui pemetaan alam bawah sadar dan language programming atau neuro language program, kata-kata ini terbentuk dari sebuah luapan kekecewaan yang begitu mendalam, bahkan kekesalan, kemarahan. Tetapi di sini saya akan membahas tentang lebih pada apa dan bagaimana seharusnya. Yang pertama adalah kita di Indonesia memang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Sedangkan kita adalah terdiri dari berbagai macam suku bangsa, termasuk agama, budaya. Sehingga ibarat kita melakukan atau meniup satu fluid, tidaklah semua akan satu suara. Di sini perbedaan. Kenapa demikian? Karena ada sebuah sket-sket budaya, sket-sket agama, yang memang semuanya telah melebur menjadi satu melalui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi yang lebih saya maksudkan adalah pemahaman melalui alam bawah sadar masing-masing. Indonesia terserah ini merupakan luapan emosi, luapan kekecewaan kepada mereka atau dari mereka yang merasa sudah berjuang, berkorban, berusaha semaksimal mungkin untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tetapi mereka melihat bahwa banyak masyarakat yang sudah tidak peduli, seakan-akan perjuangan mereka sudah dianggap tidak ada. Padahal kita semua tahu bahwa petugas medis, baik pemerintah, sangat berjuang, berkorban. Itu analisis dari alam bawah sadar, sisi dari pelaku medis dan pemerintahan. Namun kenapa saya katakan di sini sebuah dualisme? Bagaimana kalau kita melihat konsep
alam bawah sadar dari masyarakat. Apalagi masyarakat menengah ke bawah. Saya melihat bahwa di sini kata melawan corona saja sudah mulai bergeser jauh. Terlebih dalam suasana menuju Hari Raya Idul Fitri ini, di mana kita memiliki sebuah kebiasaan atau budaya untuk mudik dan bersalam-salaman. Sebuah kesedihan sangat mendalam apabila seseorang tidak bisa mudik. Karena dalam 1 tahun sebenarnya tanpa disadari mereka bekerja semuanya mengerucut pada supaya bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri, yaitu melalui mudik. Ini dari dua ini sebenarnya sudah jelas sangat-sangat bertentangan pemahaman ini. Dari konsep masyarakat menengah ke bawah utamanya, atau masyarakat Indonesia pada umumnya, saat ini yang terjadi adalah tidak lagi atau bergeser ketakutan-ketakutan tentang bahaya COVID-19. Tetapi lebih kepada bahkan lebih kepada sebuah pemahaman yang buat saya unik, konyol, tapi kita tidak bisa menyalahkan juga, yakni banyak pandangan-pandangan seperti yang beberapa waktu saya lakukan. Saya coba untuk melakukan wawancara ke beberapa orang dengan strata yang berbeda. Jawaban yang dihasilkan adalah yang pertama, iya, pemerintah hanya mengatakan, hanya bisa memberi arahan. Lalu bagaimana nasib saya? Itu ada kalimat seperti itu. Kemudian ada juga kalimat yang paling saya juga bingung akhirnya menjawabnya, yakni ya sudahlah, lebih baik saya mati karena corona daripada saya dan anak istri saya mati karena kelaparan. Nah, di sini akan muncul sebuah substansi yang berbeda. Alhasil memang saya rasa kita masih belum siap. Kita masih belum siap menerima sebuah musibah atau ujian yang seperti ini, di mana seluruh aspek menjadi dampak. Kata Indonesia terserah ini secara mendalam seperti kita mengibarkan bendera putih sebenarnya. Tetapi andai saja saya di posisi para petugas medis, pasti ada sebuah kekecewaan mendalam, di mana mereka berjuang mengorbankan keluarga, bahkan cukup banyak yang mengorbankan nyawanya demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tapi sementara kita lihat saat ini banyak aktivitas masyarakat yang sifatnya bukan lagi emergensi, tapi
tapi lebih pada kesenangan. Seperti datang ke mall, membeli belanjaan untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri. Sebuah kontroversi menurut saya yang tidak akan putus lagi, yakni jika masyarakat bisa datang ke mall dengan kondisi mall yang kita tahu bahwa begitu ramai, sehingga tidak ada lagi pembatasan antara orang dengan jarak tertentu, mungkin hanya mengandalkan sebelum masuk dilakukan tes. Kalau mall boleh dibuka, tapi muncul juga saat ini kontroversi bahwa himbauan untuk melakukan ibadah sholat Id di rumah pasti akan memunculkan kontroversi. Dalam bahasa umumnya adalah kenapa yang ke mallnya dibuka dan dibolehkan, tetapi kami yang melakukan sebuah peribadatan dibatasi. Tetapi saya tidak membahas tentang hal itu karena itu tidak akan selesai. Karena ketika seperti ini akan muncul kalimat seperti ini lagi dan seperti ini, bahkan nantinya mungkin akan muncul tak-tak berikutnya. Kurangnya sebuah kesadaran di dalam diri masyarakat memang saat ini terjadi. Wajar, karena tidak mungkin sebuah kebiasaan yang sudah turun-temurun tiba-tiba dihilangkan seperti itu. Secara logika saja sebagai terapis saya menganjurkan bolehlah Anda datang ke rumah saudara, kemudian melakukan prosesi salaman, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, halal lebih halal, tapi dengan sama-sama kesadaran, yakni orang per orang paling tidak sama-sama menjaga kebersihan saat prosesi itu. Lebih idealnya lagi tidak bersentuhan, angkat tangan saja seperti ini. Kenapa demikian? Paling tidak kita bertemu dan hati yang berbicara. Karena makna Idul Fitri sendiri saya rasa adalah kembali. Kembali seperti yang seharusnya, yang lebih baik, yang bersih. Maka tentu hati yang berbicara di sana. Hanya saja kita memang di Indonesia lekat dan erat sekali dengan sebuah budaya. Dan budaya ini ya memang tidak bisa, susah untuk tiba-tiba kita dilarang mudik. Banyak sekali pemudik-pemudik yang juga melewati jalan-jalan tikus, dan ini bukan sebuah rahasia lagi. Hanya untuk pulang ke rumahnya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa konsep berpikir dari alam bawah sadar masyarakat Indonesia adalah sebenarnya tujuan daripada merantau itu adalah bekerja yang final atau merdekanya mereka itu adalah ketika mereka sudah mengumpulkan uang, kemudian mereka merayakan Idul Fitri dengan keluarga, dengan tradisi baju baru, salam-salaman, kemudian mungkin ada pemberian uang baru. Inilah kesempurnaan bagi masyarakat Indonesia, rata-rata seperti itu, apalagi yang tinggal di Pulau Jawa. Dari anak-anak kecil saja sudah mempersiapkan dompet dan sebagainya. Para ibu-ibu di rumah mempersiapkan jamuan-jamuan masakan.
Bahkan sadar tidak sadar, momen itu dijadikan sebagai momen seperti momen fashion. Jadi diakui ataupun tidak, memang itu realitanya. Nah, saya akan coba fokus lagi menjelaskan lebih kepada alam bawah sadar. Karena di dalam otak manusia itu ada alam bawah sadar dan alam sadar. Di tengah-tengahnya itu ada namanya critical area. Rata-rata orang saat ini yang terjadi, semua mengakui bahwa COVID-19 ini adalah virus yang berbahaya dan ini bencana global. Secara alam sadar. Tapi uniknya ketika masuk ke dalam critical area, ingin berusaha masuk ke alam bawah sadar, di sini rata-rata terpental. Terpental karena apa? Yang pertama, karena sebuah konsep kebiasaan. Yang kedua, karena mereka rata-rata merasa ini tidaklah begitu berbahaya. Sebagian juga masih mengatakan seperti itu. Yang ketiga adalah pemikiran tentang bertahan hidup. Ini yang membuat kewaspadaan, instruksi kewaspadaan terhadap COVID-19 ini terpental, yang harusnya mulus masuk ke dalam alam bawah sadar, dia rata-rata tertolak saat akan melewati yang namanya critical area. Sehingga siapa yang saat ini bisa disalahkan? Jangan-jangan setelah muncul tak Indonesia terserah, kemudian ada kembali muncul sebuah tak yang lebih seru lagi, atau balasan daripada tak yang Indonesia terserah. Mungkin taknya adalah dia mau makan apa, di rumah mau makan apa. Setelah sebelumnya ada tak di rumah saja melawan corona, mungkin lagi muncul lagi nanti sebentar lagi sebuah tak di rumah mau makan apa. Nah, ini tidak ada selesainya. Karena ini sudah masuk ke dalam memori alam bawah sadar, dan di dalam alam bawah sadar itu ada sebuah anchoring seperti jangkar atau mesin las yang tertancap. Sehingga memang sangat menjadi polemik sekali. Ibarat terbiasa memakan nasi disuruh untuk makan roti. Sama seperti itu saat ini yang terjadi. Tetapi ayo kita jangan mempermasalahkan segala sesuatunya. Konsep-konsep yang ada di pikiran saat ini, ayo coba kita renungkan melalui jalur perenungan mandiri. Mungkin tertanam di dalam benak kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Namun untuk saat ini, untuk wadah kita, untuk jasmani kita, untuk tubuh kita balik dulu sementara waktu. Bersatu kita runtuh, bercerai kita teguh, dalam arti kita harus berpisah dulu tiap orang dengan menjaga jarak. Tetapi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah melalui pikiran
sikap untuk kita bersatu bersama melawan COVID-19 ini. Sekalipun secara teori keilmuan bahwa nantinya saya percaya secara berangsur tubuh manusia akan mampu beradaptasi sehingga tidak lagi virus itu menjadi berbahaya dalam tubuh manusia, karena manusia punya kuasa diciptakan Tuhan untuk melakukan adaptasi terhadap jaringan-jaringan tubuhnya. Entah kapan waktu itu, semoga semakin cepat manusia mampu melakukan adaptasi itu. Tapi tidak bisa dengan kita menyepelekan dan meremehkan. Bahkan kadang kita, ibarat kita dari jauh, kita pulang untuk mudik, sebenarnya status kita itu bisa menjadi pembunuh berantai. Kalau tanpa disadari kita terjangkit. Tubuh kita kuat. Orang tua kita yang lebih tua, yang lebih rentan terhadap penyakit bagaimana? Saya juga berharap petugas-petugas medis tetaplah kuat. Karena mungkin ada 1.000 orang yang menyepelekan Anda, tetapi berjuta-juta orang yang selalu mendoakan Anda. Anda menjadi pahlawan bagi kita semua. Biarkan mereka yang tidak peduli kepada Anda, tapi percayalah bahwa lebih banyak yang menyayangi, mendoakan, dan peduli kepada Anda. Himbauan untuk masyarakat adalah untuk tetap selalu waspada. Bagi Anda yang sudah terlanjur mudik saat ini, ayo, Anda lebih jaga daya tahan tubuh Anda. Jaga kebersihan. Dan mulai mengkolaborasi atau mulai menambahkan sebuah kecerdasan baru dalam Anda bercengkrama. Mungkin dengan untuk tahun ini kita tidak menggunakan sungkem. Kita menjaga jarak. Paling tidak bukan untuk siapa, tapi untuk Anda menyelamatkan orang-orang di sekitar Anda, orang-orang yang Anda sayangi. Kenapa? Karena saya mengetahui bahwa Anda mudik adalah karena Anda rindu. Tetapi kerinduan itu hanya sejenak saja, daripada ketika mereka terjangkit karena Anda dan mereka sampai meninggal. Justru kerinduan Anda tidak akan berujung nantinya. Dan juga untuk pemerintah saat ini memang begitu pusing memikirkan bagaimana harusnya. Karena memang sejatinya kita memang belum siap sebenarnya. Bahkan bukan hanya kita, semua, seluruh dunia mungkin belum siap. Terlebih ketika apapun itu, jika berkaitan dengan urusan perut, urusan hidup, urusan mengais rezeki, semuanya tidak akan lagi didengar. Karena mereka akan mengatakan, iya, mereka yang kaya bisa di rumah. Iya, mereka bisa berbisnis melalui via online, bisa berada di dalam rumah saja atau stay di rumah saja. Kami, para tukang beca, loper koran, kuli bangunan, buruh, petani, nelayan, atau mereka yang mencari sumber rezeki setiap hari di jalan,
Kami mau makan apa? Inilah yang susah, yang menjadi PR kita bersama. Ketika kata Indonesia terserah, itu seharusnya sudah, luapan emosi itu harusnya sudah diakhiri. Atau saya lebih menyukai sebuah tak. Indonesia berdoa. Karena saat ini memang kita mau apa? Satu-satunya secara keilmuan melalui konsep alam bawah sadar dan energi yang saya ketahui saat ini, dan jikalau Anda atau semuanya melihat video ini dan mengimplementasikan, menggunakan ini, saya yakin COVID-19 akan segera diambil oleh Allah, oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana caranya? Yang pertama, ayo kita sadar diri, mengikuti instruksi pemerintah untuk menjaga jarak dan lebih bisa hidup bersih. Yang kedua, gaungkan tempat peribadatan. Ayo kita bersama lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, semua pemeluk agama, pendeta, kiai, semuanya sisihkan waktu untuk berdoa. Tapi kita juga, ayo kita setiap hari ikut mendukung untuk juga berdoa, mohon ampun. Yang pada intinya adalah seluruh pemeluk agama, seluruh pemuka agama, setiap malam menyisihkan waktu untuk berdoa, untuk membaca Alkitabnya. Semua kita bersatu setiap malam. Kita instruksikan kepada diri kita sendiri untuk berdoa, untuk segera Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil corona dan memberikan hikmah yang lebih baik, sehingga tak yang terbaik saat ini adalah kita tidak menyerah. Tak yang terbaik adalah Indonesia masih ada dan berdoa. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Mari kita bersama-sama melawan COVID-19, melawan Corona. Dan kita usahi, kita selesaikan, kita hapus kata tak Indonesia terserah. Menjadi Indonesia bisa, Indonesia berdoa, Indonesia bersatu melawan Corona. Karena ketika kita atau setiap orang memiliki konsep saat ini dalam alam bawah sadarnya untuk menjaga diri atau memutus mata rantai virus corona, maka sesungguhnya kita bersama-sama bergandengan tangan, meninggalkan keegoisan, saling membantu,
Dan ujung-ujungnya adalah kita akan menjadi negara yang sudah tidak lagi ada penyebaran virus corona. Semoga ini menjadi sebuah pemikiran, bisa menjadi sebuah motivasi untuk Anda semuanya. Saya Coach Randy, menghadapi Training Center. Bersama kita memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kita bisa.